Masih ingat materi Serajum 221 tentang intro nego? Ini hari Senin kemarin kalau hitungan harinya ya. Tapi cari aja kodenya 221, sudah dipostingkan di Handoko Maestro. Apa yang saya bahas? Waktu itu kita membahas adalah 3 hal yang utama menjual di milenium baru. Jadi menjual di milenium baru itu berbeda dengan menjual di milenium sebelumnya. Bahkan menjual selama pandemi itu berbeda dengan menjual sebelum pandemi. Nah, ini yang perlu disadarin. Terus kemudian 2, terjadi negosiasi penjualan yang saling menguntungkan. Dan ketiga itu negosiasi dilakukan dengan seperangkat aturan. Nah, terkait dengan bagian ketiga, negosiasi dilakukan seperangkat aturan, ini ada 3 langkah-langkah strategis dalam negosiasi yang disebut dengan langkah awal atau langkah pembukaan, langkah pertengahan, dan kemudian langkah penutup atau langkah akhir. Teman-teman semua, sebaiknya Anda mengikuti ini sebagai satu rangkaian sehingga penguasaan Anda terkait dengan materi ini itu akan baik. Ya, saya akan masuk lagi dengan yang akan kita bahas adalah langkah-langkah strategi terkait dengan langkah awal atau langkah pembukaan. Mari kita masuk materi seperti biasa. Ada iklannya dulu. Ya, materi-materi ini ya semuanya direkam dan akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro yang merupakan kanal edukasi. Ya, jadi YouTube Handoko Maestro. Oleh karena itu silakan subscribe, silakan like, silakan komen, silakan sharingkan kepada mereka yang butuhkan. Jangan lupa pencet bel. Teman-teman semua, langkah-langkah pembukaan awal di dalam negosiasi penjualan ya. 1 ya, ada semua, kita lihat dulu nanti ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mungkin yang agak-agak sedikit saya tidak akan jelaskan dengan detail adalah 7. Kenapa? Biasanya di 7 ini kurang begitu banyak dipergunakan di Indonesia ya, tetapi nanti kita coba bahas sekilas ya. Ada 1 adalah mintalah lebih tinggi daripada yang Anda harapkan. 2 adalah prinsip mengurung atau bargaining. 3 adalah jangan pernah katakan ya pada tawaran pertama. 4 adalah prinsip menyentuh blends. 5 adalah jadilah reluctant seller. 6 adalah memusatkan perhatian pada persoalan utama. Dan 7 adalah langkah catok atau fast technique. Mana yang tidak bahas secara khusus, nanti adalah langkah catok atau fast technique. Karena di sini bukan merupakan kebiasaan. Ya, teman-teman semua, jadi 1 sampai 6 saya akan bahas. Kita akan mulai dari langkah yang pertama. Ya, kita bahas detailnya. Mintalah lebih tinggi daripada yang Anda inginkan. Ini adalah topik yang pertama. Jadi pada saat kita itu menghadapi sesuatu yang bisa, perhatikan ya teman-teman semua, yang bisa dinegosiasikan, ya, maka Anda harus meminta lebih tinggi daripada yang Anda inginkan. Ya, kenapa? Karena dengan Anda, misalnya katakanlah ya, orang itu mau jual 100, dia nawarkan dengan 110. Berarti 110 itu adalah lebih tinggi daripada yang inginkan, yaitu 100. Kenapa demikian? Karena 1, memberi ruang bagi Anda untuk bernegosiasi. Ya, dengan Anda menambahkan 10, ada negosiasi paling enggak 10. Room for negotiation. Ya. Dan kemudian bisa juga Anda berpikir positif. Jangan-jangan minta 110 juga dikasih 110 lah, itu bagus gitu ya. Dan kemudian saya meningkatkan nilai produk atau jasa. Kenapa di tempat sini lebih mahal? Ya, Anda akan ketemu banyak di tempat makanan. Ya, di mana di satu tempat makanannya lebih mahal dibanding yang lain. Kenapa orang mau di situ? Karena berarti ada nilai, meningkatkan nilai produk jasanya. Di sini memang lebih mahal tapi beda dong. Itu kira-kira. Ya, jadi itu yang terjadi kalau kita menggunakan lebih tinggi daripada anak ikan. Teman-teman semua, metode yang awal pembukaan ini adalah bagaimana kita memulai negosiasi agar supaya negosiasi tinggi tidak menimbulkan bisa kita kuasai dengan baik dan kemudian tidak menimbulkan masalah di awal. Apa yang terjadi kalau Anda itu tidak minta dari awal lebih tinggi, terus kemudian customer-nya itu pengennya harus nawar, maka yang akan terjadi adalah dia merasa tidak win, padahal win-win negotiation itu ada di dalam bagian yang Anda sudah pelajarin di sebelumnya. Teman-teman semua, itulah yang terjadi. Jadi kalau dia bisa turun, dia berasa win. Setidaknya merasa win. Ya. Terus apa lagi yang menjadi keunggulan itu? Menghindari jalan buntu atau deadlock karena konflik ego para negosiator. Perhatikan teman-teman semua, ego itu adalah antara manusia. Dan di dalam manusia itu ada ego, di dalam ego ada ego. Ya.
Jadi para ego-ego ini mesti ditata dengan bagus agar supaya tidak berkonflik dan jangan suka terjadi deadlock, ya. Dan nomor E yang penting juga adalah menciptakan situasi di mana lawan negosiasi merasa bahwa dia juga menang karena sudah berhasil menurunkan dari offering yang pertama. Ini balik lagi, ya, kita bicara negosiasi untuk hal-hal yang memang bisa dinegosiasikan. Nah, perlu diingat ya pada saat kita minta lebih daripada yang Anda inginkan, itu ada namanya maximum plausible position, yaitu posisi yang paling masuk akal yang masih bisa diminta, tapi lawannya masih mau. Ya. Kalau misalnya katakanlah harganya itu ya kurang lebih 100-an gitu ya, terus kemudian Anda minta 200, pasti lawan Anda juga udah males negosiasi gitu. Berarti dia itu di atasnya maximum plausible position. Sama juga kalau Anda nawarnya itu lebih rendah daripada minimum plausible position, juga akhirnya misalnya katakanlah barang 100 Anda cuma tawar 20, yang mau negosiasi yang punya barang harganya 100-an, terus kemudian dinegosiasi 20, males juga. Orang apakah karena dia nggak ngerti, atau dia ada gila, atau dia memang nggak niat gitu kan. Jadi tidak terjadi negosiasi. MPP menjadi penting sekali. Nah, jika misalnya katakan penawaran Anda ekstrim, maka usahakan agar lebih fleksibel. Nah, ini penting sekali untuk kita itu, agar supaya kita itu tahu persis sebetulnya range harga berapa, sehingga kalau enggak, malas kita tuh nawar. Benar-benar malas kita tuh nawar kalau harganya enggak masuk akal. Ya, semakin sedikit pengetahuan Anda tentang lawan Anda, maka seharusnya Anda makin tinggi pula harapan lawan Anda. Tetapi bisa jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena berarti Anda bisa jadi melakukan offering yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, lebih baik Anda menambah pengetahuan tentang lawan negosiasi Anda, sehingga bisa lebih dekat sudah untuk pertemuan, sehingga terjadi win-win. Ya. Perlu diingat, Anda dapat memaksa lawan. Nomor dua adalah prinsip mengurung atau bracketing. Ya. Bracketing ini teknik yang oke lah ya. Jadi kita itu, Anda dapat memaksa lawan untuk menyatakan posisi mereka terlebih dahulu. Misalnya katakanlah begini, saya nawarin suatu produk, katakanlah saya udah cantumkan harganya 110 gitu ya. Maka kalau kita sudah ketemu orang terus kemudian kita bisa memaksa orang untuk nanya berapa menurut Bapak atau Ibu yang harga yang masuk akalnya. Padahal saya nawarin 110 dengan harapan saya akan dapat 100 gitu ya. Maka kita mesti tahu juga berapa kira-kira dia punya pemikiran. Kalau dia nawarnya katakanlah di 90, berarti kita tahu bisa jadi kita nanti pakai yang namanya splitting di different, ketemunya di tengah. Ya, itu misalnya. Ya, atau kalau dia katakanlah 80, berarti ini kejauhan. Kan? Berarti kita nanti mesti nyarinya adalah bukan splitting di different, tapi mencari angka-angka yang lain agar supaya pada saat kita turun dia juga mau naik dan kemudian jadi ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita yang dipaksa? Jadi kan ini kan Anda memaksa dalam tanda kutip ya. Pihak lawan untuk menyatakan posisi mereka, jadi menurut Bapak atau Ibu berapa pas pantasnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya diingat jika pembeli memaksa Anda menyatakan posisi lebih dulu. Misalnya katakan tawaran 110 terus kemudian kita dipaksa oleh dia untuk turun katakanlah menjadi 100, maka nanti dia nawarnya lebih rendah lagi. Nah, ini bracketing ini menjadi penting. Ya, mengurung itu menjadi penting. Jadi kita tuh kira-kira tahu kita bertempurnya itu di angka berapa. Ya, hal ini terkait dengan nanti teknik splitting difference seperti yang saya katakan yang akan dibahas di langkah penutupan atau langkah lain. Ini prinsip yang kedua, prinsip mengurung. Nah, nomor 3 adalah jangan pernah katakan ya pada tawaran pertama. Coba bayangkan, ya bayangkan. Anda ditawarin oleh orang, misalnya katakanlah tukang buah gitu ya. Kita tanya, Bang, buahnya berapa sekilo gitu. Dan dia bilang, katakanlah dia bilang 16.000. Terus Anda tawar 15.000 aja ya Bang. Terus tukang buahnya bilang begini, oke. Ya, kita tanya 16.000, kita tawar 15.000. Tukang buahnya langsung bilang oke. Maka akan terjadi win di dalam hati kita? Enggak. Ya, kita merasa bahwa seharusnya saya bisa dapat harga yang lebih baik lagi. Ya, itu satu. Atau dua, pasti ada yang nggak beres nih, makanya langsung di-okein. Dua-duanya ini akan membuat hati tidak win, teman-teman semua. Ya, jadi perhatikan, hanya sesederhana
mengatakan ya pada penawaran pertama. Jadi jangan pernah mengatakan ya pada tawaran pertama. Oke, ini penting sekali karena kalau ditawar orang untuk produk yang bisa ditawar ya, itu terus kemudian ya pada tawaran pertama, maka dia tidak akan merasa happy. Caranya gimana? Bisa kita tunda. Artinya apa? Kita bilang oke ya saya wah nggak bisa. Itu biasanya kalimat pertama dari kalau ditawar nggak bisa. Tapi kalau misalnya Anda masih melihat kayaknya sih masih boleh. Boleh nggak kasih waktu saya berpikir atau boleh nggak saya tanya kepada pemiliknya, ya? Bolehkah kalau misalnya katakanlah saya rundingan dengan keluarga saya, ya? Kalaupun nanti setelah berunding dengan keluarga, kalaupun sudah tanya dengan pemiliknya, kalaupun nanti sudah selesai berpikir dan jawabannya iya, itu lawan negosiasi Anda merasa lebih happy, ya, dibanding kalau Anda langsung mengatakan iya pada tawaran pertama. Sederhana ya, betulnya ya, sederhana. Materi ini sederhana. Tapi kalau kita tidak jalankan dengan baik, itu bisa jadi masalah. Teman-teman semua, perlu diingat, bisa menimbulkan para pembeli tidak merasa win bila Anda melakukan ini. Tadi saya sudah sarankan ya. Lindungi diri Anda dan kecenderungan mengatakan ya dengan berhitung pada higher authority. Waduh, saya cuma karyawan, nanti saya tanya ke bos saya ya. Aduh, saya gini-gini biasanya istri saya atau suami saya yang lebih tahu, nanti saya tanya dulu ya. Jadi ada otoritas lain di luar Anda yang harusnya menentukan, ya. Ini bisa dilakukan. Jadi dengan demikian, meskipun sebetulnya bisa jadi adalah Anda, ya. Baik, teman-teman semua, nomor 4 adalah prinsip yang menarik, yaitu prinsip penyentak atau Flynn. Ya, Flynn itu sebetulnya adalah menampakkan reaksi tergoncang atau terkejut terhadap penawaran pembeli. Ya, paling gampang adalah kalau kita pakai wajah kita. Ya, kalau Anda menawar, saya tawarkan pada Anda 110, Anda menawar 70, dan menurut saya jauh sekali. Kalau saya tiba-tiba melotot atau geleng-geleng kepala, apapun juga, ya, Anda pasti menangkap yang namanya non-verbal message dari saya. Waduh, salah gue warnanya, ya. Ya, nah teman-teman semua, pada saat saya terkejut, bengong, atau mungkin nggak percaya, ya, dan itu harus dilakukan dengan 2 cara ya. Satu adalah spontan, jangan telat responnya, dan satu lagi adalah sopan. Ya, kalau kita nggak spontan, nggak ada gunanya, ya, respon prinsip penyentak ini. Dan kalau kita itu tidak sopan, ya pasti akan menimbulkan konflik, gitu. Ya, teman-teman semua menampakkan reaksi berguncang atau terkejut terhadap penawaran. Nah, perlu diingat, lakukan flinch terhadap reaksi penawaran. Jika tidak, maka artinya yang mereka minta sudah diberikan. Jadi kalau kita itu nggak respon, terus kemudian seakan-akan dia udah tahu, oh dikasih nih, ya. Jadi tadi 100 ditawar 70, oh didapat. Tapi kok kita kaget, ya, wih jangan-jangan salah ya. Oh diminta 110 kok nomor cuma 70. Ya. Kebayang kira-kira teman-teman semua, sebuah konsensi atau kesepakatan biasanya terjadi setelah terjadinya flinch. Nah, bagi Anda yang terlalu cool, Anda harus mulai berlatih dengan menjalankan flinch. Nggak usah pakai kata-kata, ya, flinch dengan menggunakan raut wajah. Mengkerutkan dahi, memelototkan mata, ya, terserah Anda yang menurut Anda pantas yang mana. Kenapa? Karena itu masing-masing orang punya yang khas, ya. Tapi jangan menyerinya mengejek, ya, bikin orang sebel, ya. Dan satu syaratnya 2S, spontan, jangan lupa. Dan satu lagi adalah sopan. Untuk dua-duanya menjadi penting sekali. Ini prinsip yang keberapa? Ini prinsip yang keempat. Teman-teman semua, kalau kita melihat prinsip-prinsip sampai keempat, ini prinsip yang sederhana. Saya ulang saya lagi. Ya, kita negosiasi untuk bisa mendapatkan win-win solution. Ya, antara Anda dan negosiasi Anda harus benar. Ya, itu satu. Ya, nah, ada 3 tahapan. Ya, awal yaitu memulai negosiasi, yang tengah nanti mempertahankan negosiasi, dan yang akhir adalah menutup negosiasi. Yang kita bicarakan ini baru tahap yang awal, ya, memulai negosiasi. Sederhana banget, sangat sederhana sekali, ya. Jadi kita sudah bahas 4, ya. Kita akan teruskan, teman-teman semua. Ya, anggaplah pembeli adalah orang yang menyukai apa yang mereka lihat, atau namanya pembeli adalah seorang yang visual, ya. Apa yang mereka lihat, mereka ini, ya.
jika Anda belum benar-benar mengenal mereka, dianggap mereka visual. Ya, waktu kita melotot, dia menangkap sinyal kita melotot. Waktu kita mengerutkan dahi, dia menangkap sinyal kita mengerutkan dahi. That's non-verbal message. Bagi Anda yang ingin belajar tentang non-verbal message, ada materinya yang nanti dicari tentang non-verbal message di Handoko Maestro. Ya, karena sudah ada ratusan yang ada di sana. Ya, nah, gimana kalau ini masa pandemi tidak ketemu? Bahkan Anda juga bisa lakukan ya pada saat Anda tidak tatap muka. Caranya bagaimana? Antara lain salah satunya adalah membuat jeda. Ya, jeda adalah kalau misalnya katakanlah dia nawar terus kemudian kita diam, dia masih bertanya-tanya nih, kenapa kok lawan bicara saya diam? Itu salah satu link. Ya. Tapi Anda itu juga boleh ya, bukan dengan kata-kata, dengan suara, tapi haknya harus kedengeran ya, agar supaya ditangkap oleh sebelah sana. Ya, atau kalau misalnya katakanlah di sini kita menggunakan, ya kalau kita menggunakan video seperti ini kan kita bisa saling tetap berinteraksi visualnya. Tadi audionya bisa, dan kemudian bisa ada keheningan. Keheningan pun juga merupakan bagian daripada komunikasi. Bukan karena bingung ya, tapi karena Anda ingin menyampaikan pesan, kebangetan. Nah, teman-teman semua, jadilah yang namanya reluctant seller. Jadi, saya mau cerita tentang dua hal sebetulnya. Reluctant ini kurang lebih berlawan kata dengan namanya desperate. Ya. Nah, di dalam teori ini dikatakan bahwa kalau kamu mau sukses dalam negosiasi, jadilah reluctant seller. Reluctant kalau dilihat di kamus, yaitu enggan, ragu, ogah-ogahan. Jadi, gimana dong? Ya, jadi teman-teman semua, kalau Anda mau jualan, jangan kelihatan Anda terlalu nafsu jualan. Atau jangan ketahuan kalau Anda tuh, aduh udah nyerah deh, kok harus jual. Jadi yang tadi yang harus jual tadi namanya desperate seller. Yang ini adalah reluctant seller. Jadi reluctant seller jangan terus, tolong nih beli barang saya deh. Anda tahu ya, kalau misalnya katakanlah kita pergi ke, kalau masih zaman dulu bulan pandemi, kita pergi ke mall, di mall ada yang jualan makanan basah gitu ya. Itu menjelang tutup mall, katakanlah jam 10 mau tutup mall, setengah jam 9 pun sudah mulai di sale. Ya. Bayar satu dapat dua, kan nanti kalau sudah jam 10 kurang seperempat, bayar satu dapat tiga. Dari orang-orang tahu dia desperate seller, dan bahkan orang yang datang terus kemudian bayar satu dapat tiga, penawarannya dia bisa nanya dapat 4 boleh nggak? Gitu kan. Nah, kadang yang jual kasih, kenapa daripada dibawa pulang nggak jadi duit, mendingan ketahuan jadi duit. Ya. That's desperate seller. Ya. Nah, kalau Anda mau jualan, Anda harus jadi desperate buyers. Ya. Nah, desperate buyers ini tidak gampang. Ya. Saya ingat suatu hari saya diceritain oleh teman saya yang punya villa di puncak. Dia cerita, dia punya villa di puncak, ya kan? Buat dia itu jadi beban. Setiap berapa minggu sekali harus ke puncak, harus bersih-bersih. Terus kemudian ada uang jaganya, nggak dipakai juga rusak. Terus banyaklah ceritanya tentang itu, gitu kan. Terus kemudian, aduh, kalau bisa dijual pakai harga waktu gue beli aja, gue jual, nih, gitu kan. Kalimatnya begitu, artinya dia sebetulnya sudah desperate ya, dia pengen unitnya dijual daripada harganya nggak naik-naik, tetapi berapa biayanya terus-terusan, sementara dia tidak bisa menikmati karena kesibukannya. Nah, suatu hari karena situasi seperti itu diajak saya ke puncak kan. Yuk kita kawan-kawan ke sana yuk gitu kan. Dia tulis di di pagernya ya tentang kalau ini akan dijual tanpa perantara, dia kasih nomor handphonenya dia. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi waktu dia ditelepon, dia cerita bahwa itu villa itu begitu berharga, itu hadiah dari keluarga pada saat mereka perkawinan. Ya, dia sangat menikmati sekali gitu kan. Dan seakan-akan dia nggak mau jual. Padahal ke saya dia cerita tentang menjadi benar-benar desperate seller ya. Sementara ke orang lain dia berusaha untuk menjadi reluctant. Nah, kita juga begitu, teman-teman semua. Kalau tukang buah tadi kita anggap tukang buah yang keliling, terus kemudian buahnya tinggal sedikit. Ya, kita punya kecenderungan untuk mengatakan bahwa iya, ini tinggal sedikit, udah sore gini pasti dia akan jual murah ini, karena dia daripada dia nggak bisa laku atau mungkin barangnya jadi busuk atau kematangan gitu kan. Coba kalau Anda ke tukang buah yang seperti itu,
tukang buahnya, tinggal sedikit nih bang, mau dikasih harga berapa gitu kan. Kalau tukang buahnya pintar, dia bilang, enggak tinggal dikit, saya masih punya banyak. Kalau mau bapak atau ibu mau berapa, saya masih ada. Jadi dia mengubah dirinya, yang tadinya seakan-akan bercitrakan desperate seller menjadi reluctant seller. Ya. Dan ini adalah, sekali lagi, ini adalah langkah-langkah awal. Kalau Anda sudah desperate, Anda akan cenderung untuk diinjak pada saat negosiasi, atau dikalahkan atau dipojokkan ya pada saat Anda menjadi reluctant sellers ya. Dan ini butuh keterampilan. Oleh karena itu makanya kalau di kelas-kelas seperti ini saya tidak bisa menerangkan sampai detail sekali ya, Anda harus masuk kelas-kelas yang memang either dilakukan oleh korporasi atau kelas-kelas umum yang apa namanya yang berbayar, jadi nanti terangnya bisa detail sekali. Baik teman-teman semua, jadi jika Anda membutuhkan teknik negosiasi silahkan panggil ya. Saya akan bicara untuk ratusan orang nanti tanggal 15 September, jadi 2 minggu dari sekarang ya. Baik teman-teman semua, kita lihat tadi desperate seller, kehilangan harapan, semangat, puasa. Udah deh siapa aja deh, yang penting ada yang mau bayar. Nah itu kacau, nggak bisa negosiasi Anda kalau adalah seorang reluctant seller, seorang desperate seller ya. Dari itu yang terjadi teman-teman semua. Perlu diingat adalah selalu menggunakan strategi reluctant sellers ya, jangan desperate sellers, karena itu akan membuat Anda menjadi sulit untuk negosiasi, karena citra yang ditampilkan di sisi yang mau membeli adalah bahwa Anda benar-benar harus jual ya. Kalau di bisnis properti ini BUS butuh uang sekali gitu kan. Kalau sudah mulai ini BU gitu kan, negosiasinya menjadi susah ya. Jadi banyak orang merasa bahwa BU itu yang berikan peluangnya cuma di depan, tapi nanti negosiasinya menjadi molor-molor karena orang punya over expectation terhadap harga atau terhadap kemurahannya. Dan Anda harus waspada kalau ada namanya reluctant buyer. Reluctant buyer itu adalah begini, ya. Kalau Anda ketemu pembeli yang dia kelihatannya nggak niat beli. Nah ini jadi masalah buat kita. Jadi kita mesti tahu, oke, dia ini reluctant buyer, memang bagian dari strateginya. Tertarik tapi nggak kelihatan tertarik ya, dan ini adalah bagian daripada strategi ya teman-teman semua. Itu yang terjadinya. Nah nomor 6 adalah memusatkan perhatian pada persoalan utama ya. Perlu diingat dalam negosiasi Anda selalu berkonsentrasi pada persoalan yang utama ya. Sedang negosiasi ini jangan Anda itu terganggu oleh manuver-manuver yang lawan. Kita pun suka melakukan manuver ya. Tadi kalau kita bicara tukang buah ya, manuver kita kadang-kadang udah tahu buah, kita panggil bang gitu kan, berhenti. Tadi sebetulnya udah tertarik kan, betul kan, sudah tertarik. Nah kalau nggak tertarik ngapain manggil gitu kan. Tapi begitu nanti lihat apa jualan mangga misalnya, lihat mangganya terus kemudian mungkin nyoba gitu kan, atau apa ya, orang suka jual rambutan gitu ya, rambutannya udah dari jauh udah kelihatannya oke. Nanti kok begitu deket langsung udah nyoba, kok asem ya, kok nggak manis ya, kok kecil-kecil itu kan. Nah ini sebetulnya manuver ya, manuver kita untuk menekan harga. Kalau kita terjebak dengan seperti ini, akan jadi masalah ya. Jadi akhirnya malah jadi konflik gitu kan. Anda juga nggak pernah tahu, nggak pernah dengar kan bahwa ada berita yang mengatakan bahwa seorang calon customers ya ditusuk sama tukang mangga gara-gara ngatain mangganya kecil atau asam gitu, nggak ada kan. Karena tukang mangga itu bilang, "Alah ini kamu di sini, kemarin tadi aku di sebelah sana juga begitu, di ujung jalan juga begitu juga ya." Nah, tukang mangganya ini jago, dia memusatkan perhatian pada pertemuan pertama, tidak terganggu dengan manuver daripada Anda ya. Terus jika terjadi, berpikirlah dengan tenang. Jika memang ada seperti itu pergerakan dan berpikir, mengapa dia melakukan ini kepada saya? Kalau sebabnya adalah ketidaktahuan, maka beritahu. Kalau sebabnya adalah memang karena memang bagian daripada taktiknya dia adalah seperti itu, misalnya dengan cara bluffing atau menggertak, ya berarti Anda tahu mesti ngapain. Ya, apa yang seharusnya saya lakukan untuk menghentikannya? Ya, kalau misalnya katakanlah di bluffing gitu ya, salah satu upaya menghentikannya adalah tenang, jangan marah, senyum gitu kan. Setiap kali dia ngebluff Anda senyum, setiap kali dia ngebluff Anda senyum, lama-lama dia tahu bahwa taktiknya dia bluffing atau menggertak menjadi tidak mempan lagi untuk Anda. Ya. Nah, teman-teman semua, ini yang nomor 7. Nah, nomor 7-nya adalah materi yang sebetulnya yang disebut dengan langkah catok atau vice technique.
Ini yang menarik adalah apa? Ya, kalau Anda sudah dapat penawaran, Anda nawarin seseorang, dan seseorang itu dapat tawaran dari tempat lain untuk barang yang sama atau serupa, kemudian dia selalu biasanya membandingkan, kan? Ya, atau bahkan kalaupun dia juga belum belum melakukan itu, dia akan bandingkan, saya ini gitu kan, saya dapat penawaran ini gitu kan. Nah, di dalam teknik vice teknik, biarpun di dalam di budaya kita mungkin nggak terlalu banyak dipakai, dengan vice teknik ini, ya ini kan buku Amerika ya, itu bisa dikatakan sebagai bapak atau ibu seharusnya bisa mendapatkan yang lebih baik dari. Nah, pada saat kita melakukan teknik ini, jangan terus kemudian dijelaskan. Yang Anda lakukan adalah setelah mengatakan ini, Anda melakukan yang disebut sebagai silent close, diam. Kalau dia terpancing untuk bicara, emang di tempat Anda gimana gitu ya, baru Anda jelaskan. Artinya teknik kita berjalan, ya. Tapi kalau dia tidak berespon, ya sudah, jangan diteruskan. Artinya teknik ini nggak bisa dipakai, ya. Jadi kalau nggak bisa dipakai, jangan dipaksain. Waktu itu saya sudah terlanjur belajar, ya baik lagi. Jadi kemampuan kita memilih teknik yang tepat dan menggunakannya pada saat tepat akan meminimalkan risiko kegagalan. Jadi nggak ada yang namanya risikonya jadi nol, nggak ada. Ya, yang ada dikurangi. Ya, dan kalau Anda sudah belajar banyak, maka Anda bisa memilih. Kalau Anda cuma punya satu, nggak bisa memilih. Oke, jelas ya teman-teman semua. Jadi kemampuan kita untuk memilih teknik dan langkah yang tepat untuk dan menggunakannya di waktu tepat akan meminimalkan risiko kita yang terkait dengan negosiasi. Nah, itu 7 langkah teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda. Ya, materi ini nanti akan dipostingkan di Hidoko Maestro, ya, karena isinya adalah kanal edukasi. Ya, sementara kalau Anda pengen kanal yang sifatnya inspirasi, maka masuklah ke Maestro Channels. Subscribe, free of charge, gratis. Ya, selama YouTube ada, gratis, gitu ya. Ya, oke. Nah, terganggu apa sih? Maksudnya dari mana? Kenapa kok bisa gratis? Ya, pada saat Anda nonton, mungkin kadang-kadang ada selipan iklannya. Ya, buat Anda kan ibaratnya kayak nonton TV swasta, kok ada iklannya. Ya, mau dibilang sebel juga Anda akhirnya menikmati juga iklannya. Dan itu adalah yang membiayai Anda supaya gratis. Jadi dari pihak YouTube sudah berbagi dengan saya untuk memberikan sebagian penghasilan iklannya sehingga program ini selalu berjalan terus. Teman-teman semua, please do subscribe. Silahkan subscribe. Ya. Terus apalagi yang terjadi? Jangan lupa nyalakan lonceng. Kenapa? Kalau Anda nyalakan lonceng, ini setiap kali nanti ada pemberitahuan baru, ada postingan baru, Anda akan dapat notifikasi. Dan Anda dapat notifikasi, Anda tidak ketinggalan materi-materi yang bermanfaat untuk bisnis dan untuk kehidupan Anda. Teman-teman semua, begitu. Ya. Mari kita rangkum, ada 7 yang kita bicarakan hari ini. 1 adalah mintalah lebih tinggi dari yang Anda inginkan. Ya, 2 adalah prinsip mengurung atau bracketing. 3 adalah jangan pernah mengatakan ya pada tawaran pertama dengan segala konsekuensinya tadi. Ya, 4 adalah prinsip menyentak atau melakukan flinch. 5 adalah jadilah reluctant seller. Ya, jangan jadi desperate seller. Terus kemudian memusatkan perhatian pada persoalan utama adalah yang ke-6. Dan yang ke-7 adalah vice teknik. Teman-teman semua, saya Handoko Wignewargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Hari ini adalah episode ke-222 yang berjudul Nego Awal. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih.